Ekonomi amsyong, aturan hidup babak belur, itulah cambuk untuk segera bertaubat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Al-Quran Al-Baqarah 11-12. Sistem sekularisme dunia dengan sistem ekonomi kapitalisme, dengan jargon politik demokrasinya sudah sekian sekarat tampaknya. Sistem yang diagung-agungkan di seluruh penjuru dunia ini telah menunjukkan sifat rusak dan rapuhnya dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada. Bahkan di Amerika, sebagai negara kampium demokrasi, kekacauan itu tampak sangat jelas. Ini terlihat dari carut marutnya pemilihan Presiden Amerika Serikat yang berujung kepada ancaman pemberontakan besar-besaran oleh kubu Trump yang kalah. Inilah wajah paradok demokrasi, di mana partai memonopoli sistem politik, dan dalam praktek bahkan di Amerika sendiri rakyat hanya punya peran di bilik suara, itu pun kalau tidak terbeli, dan akhirnya terbentuklah sebuah kartel politik yang dikuasai oleh segelintir elit. Di negeri ini pun tidak jauh berbeda. Di saat negara sedang menghadapi ancaman hutang yang menggunung, korupsi yang menggurita, pandemi yang kian menelan korban, dan derasnya bencana alam akibat keserakahan dalam pengelolaan alam, para elit parpol malah sibuk dengan narasi radikalisme yang absurd dengan framing ancaman negara, sehingga yang tampak lebih kepada kriminalisasi ormas, tokoh, ulama, aktivis yang melakukan fungsi kontrol kebijakan dan menawarkan solusi atas realitas permasalahan yang tak terselesaikan, bahkan kian mengkhawatirkan. Ampun deh, entah hanya untuk mengalihkan perhatian umat dari ancaman nyata ekonomi yang sangat mengkhawatirkan, atau untuk menutupi ketidakmampuan. Ekonomi dunia dan negeri ini sesungguhnya sedang menuai hasil dari praktek sistem kapitalisme yang diterapkan. Kondisi ekonomi tahun 2021 yang semakin kian mengkhawatirkan ini diungkap oleh mantan Menko Kemaritiman dan Ekonom Senior Dr. Reza Ramli yang memprediksi ekonomi Indonesia pada tahun 2021 masih akan sulit, bahkan lebih buruk dari krisis moneter tahun 98. Makin lama ekonomi makin terjerumus. Jokowi go down, katanya, bersama dengan kinerja Sri Mulyani dalam kinerja keuangan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Said Didu yang mengatakan bahwa ekonomi negeri ini diibaratkan sudah dijalankan dengan ventilator. Ekonomi saat ini tidak bergerak, yang bergerak adalah fiskal yang diberi napas buatan. Dari gambaran di atas teramat jelas bahwa semua ini terjadi karena output dari penerapan sistem kehidupan yang rusak, yaitu sistem kapitalisme sekuler yang diadopsi dunia saat ini dan negeri ini salah satunya. Disinilah perlu kita sadari bahwa hidup manusia bukan hanya di ruang hampa dan bebas nilai. Ada pencipta manusia, alam semesta, dan kehidupan yang mengatur semuanya dengan pengaturan yang maha sempurna. Dan pengingkaran akan realitas tersebut hanya akan berujung kepada kebinasaan. Sudah saatnya kesengsaraan menuju kebangkrutan ini kita hentikan dan jadikan cambuk peringatan untuk kita kembali kepada aturan yang benar, yang datang dari Zat yang maha benar, yang hanya dengan itu sajalah kita bisa melihat ada masa depan kedamaian dan kesejahteraan.